Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab laju reaksi kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal untuk menentukan persamaan laju reaksi. Kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini adalah data percobaan untuk reaksi A2 ditambah 2C menghasilkan produk 2AC. Nah, ini data percobaannya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan rumus laju reaksinya. Ya, nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kita bisa menentukan persamaan laju reaksi itu dari persamaan reaksinya. Jadi kalau reaksinya A2 ditambah 2C, maka kita bisa membuat persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K dikali konsentrasi per reaksi. Di sini reaksinya ada A2 dan 2C. Ya, jadi zatnya adalah A2 dan C. Maka di sini dikali konsentrasi reaksinya yang pertama A2. Nah, ini kemudian dikali konsentrasi C. Ya, jangan lupa dipangkatkan orde reaksinya masing-masing. Jadi A2 ini saya pangkatkan ordenya X, kemudian untuk C-nya ini ordenya adalah Y. Nah, tugas kita adalah mencari berapa X dan Y-nya berdasarkan data percobaan. Oke, yang pertama langsung kita bahas untuk mencari orde A dulu ya. Oke ya, kita cari orde terhadap A2 yaitu X. Maka kita cari dua data percobaan yang konsentrasi C-nya itu sama ya. Cari dua data yang konsentrasi C-nya sama. Oke ya. Kita lihat ini yang konsentrasi C-nya sama adalah yang nomor 2 dan nomor 3 di mana konsentrasi C-nya sama-sama 0,2. Ya, oke, kita balik ya karena nanti kita akan membandingkan. Jadi kita balik, kita akan membagi data ketiga dibagi dengan data kedua. 16 dibagi 8 lebih mudah dibandingkan 8 dibagi 16. Oke, jadi untuk mencari orde X, kita bandingkan antara data percobaan nomor 3. Nah, kita bandingkan dengan data nomor 2. Ya. Oke, yang pertama untuk V-nya kita bandingkan V3. Nah, ini masukkan ke sini ya. V3 kita bandingkan dengan V2. Oke, saya tulis ulang di sini. V sama dengan K kali konsentrasi A2, oke, pangkat X kali konsentrasi C pangkat Y. Nah, ini X, ini Y. Oke, V-nya kita bandingkan ya, V3 dengan V2. V3-nya 16, V2-nya 8. Oke, ini nilai K-nya yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini bisa dicoret ya atas bawah karena nilai K itu sama. Oke, yang ini pangkat X untuk konsentrasi A2 ya, yang pertama adalah 0,2, data yang kedua adalah 0,1, kemudian konsentrasi C-nya data ketiga 0,2, data keduanya juga 0,2 pangkat Y ya, sehingga di sini nanti akan menghasilkan ya nilai 1. 0,2 dibagi 0,21 pangkat Y, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya ya pasti 1 ya. Jadi yang ini boleh kita coret. Oke, kita langsung 16 dibagi 8 2. Nah, ini juga sama ya, 2 dipangkat X sehingga X-nya ini adalah 1. Oke, dapat ya orde pertama X-nya 1. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua adalah kita cari orde ya dari C yaitu Y ya, orde terhadap konsentrasi C yaitu di sini Y. Maka kita cari yang konsentrasi A2-nya yang sama yaitu data percobaan nomor 1 dan nomor 2 ya, 0,1 0,1. Oke. Jadi kita ambil data percobaannya dibalik ya, yang besar dibagi yang kecil. Data kedua akan kita bandingkan dengan data pertama. Ya, kita masukkan lagi V-nya. Ya, V sama dengan K kali konsentrasi A2 pangkat X kali konsentrasi C pangkat Y. Masukkan datanya. Untuk V-nya, V2 adalah 8 dibagi V yang pertama 2 sama dengan K-nya boleh dicoret. Oke, ini pangkat X, yang C pangkat Y. Oke, untuk data A2 adalah 0,1 ya dibagi 0,1 data pertama, kemudian konsentrasi C-nya 0,2 dibagi 0,1.
Oke, yang sama adalah yang konsentrasi A-nya, maka yang ini datanya bisa dicoret ya, karena menghasilkan nilai 1. Oke, kita hitung 8 dibagi 2, 4, sama dengan 2 pangkat Y. Ya, sehingga 4 itu adalah, ya 4 itu kan kita jadikan 2 pangkat 2. Ya, ini sama dengan 2 pangkat Y. Nah, maka Y-nya karena ini udah sama-sama ya, nilainya sama-sama 2, maka pangkatnya ini nilainya akan sama. Oke, jadi dapat orde yang kedua ya, yaitu Y-nya sama dengan 2. Sehingga dari sini kita dapat persamaan laju reaksinya adalah V, jawabannya ya, V sama dengan K kali konsentrasi A2 pangkat X, X-nya adalah 1 ya, boleh kalau pangkat 1 tidak usah ditulis angka satunya, kemudian dikali konsentrasi C pangkat Y, Y-nya adalah 2. Nah, ini cara mengerjakannya ya, dengan membandingkan dua data percobaan. Nah, ini juga ya, kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara yang lebih cepat ya. Yang penting kita tahu prinsipnya, yaitu bahwa untuk mencari orde A2 maka kita cari konsentrasi C-nya yang sama. Kalau kebalikannya kita nyari orde C maka cari A2-nya yang sama. Nah, maka ketika soal ini diberikan dalam bentuk soal pilihan ganda ya, kalian sebenarnya bisa langsung mengerjakan dari tabelnya ini, ya kan? Nah, jadi kalau kita ngerjain dari tabel, maka caranya adalah seperti ini. Oke, ya ini saya pakai cara yang kedua ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita masukkan dulu ordenya ya. Untuk A2 ini nanti akan ordenya X ya, kemudian C-nya tadi ordenya adalah Y. Nah, maka kita cari dua data kan, tadi kita bandingkan, ini yang sama adalah yang konsentrasi A2-nya dulu nih 0,1, 0,1, ini 0,2, 0,1 ya, maka kita bandingkan dulu antara data kedua dengan data ke-1. Nah, kita bagi data kedua ya dari angka yang sama ini ya, konsentrasinya 0,1, 0,1, kita bandingkan berarti data kedua dengan data ke-1, ini juga sama, dibagi ya. Nah, ini juga sama ya, dibagi. Ya, jadi 0,1 dibagi 0,1 nanti ini 1. Nah, ini ordenya X, jadi 1 pangkat X. Yang ini 0,2 dibagi 0,1, 2 ya, pangkat Y. Nah, ini 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, jadi dapat persamaan yang pertama. Oke, ini ya, 1 pangkat X dikali 2 pangkat Y, hasilnya adalah 4. Nah, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya sama ya, hasilnya 1. Jadi kalau pengalinya 1 ya, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, jadi dari yang pertama 2 pangkat Y sama dengan 4, nah maka kita dapat Y-nya sama dengan 2. Nah, sama kan ya? Nah, ini lebih cepat ya. Nah, kemudian yang kedua, ya kita harus cari orde satu lagi kan. Kalau tadi yang sama adalah A2-nya, sekarang kita cari yang sama adalah yang C-nya. Nah, berarti kalau yang sama adalah C-nya, nah berarti datanya adalah data ketiga dibagi data kedua. Ya, dibagi dari yang besar dibagi yang kecil ya, supaya nanti menghitungnya lebih mudah. Nah, ini jadi dibagi antara data ketiga dengan data kedua. Oke ya, 0,2 dibagi 0,1 berarti 2. Jangan lupa ini dipangkat orde ya. 2 pangkat X, yang ini 1 pangkat Y, sama dengan 16 dibagi 8 adalah 2. Oke, jadi yang kedua kita punya persamaan 2 pangkat X dikali 1 pangkat Y sama dengan 2. Nah, yang bisa dicoret adalah yang 1 pangkat. Ya, ini kita coret. Nah, sehingga kita dapat 2 pangkat X sama dengan 2, maka X-nya adalah 1. Nah, selesai ya, sudah dapat langsung, maka kita dapat persamaan lajunya ya sama ya, V sama dengan K, kita tinggal masukkan nilai ordenya X dan Y-nya, A2 pangkat X-nya. Nah, ini awas jangan sampai kebalik ya, A2 ini pangkat X gitu, X-nya ini 1, kemudian kali konsentrasi C pangkat Y, nah ini Y-nya 2.
Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Pada reaksi A ditambah B menghasilkan AB, diperoleh data percobaan sebagai berikut. Nah, kalau kita amati ya, karena ini pertanyaannya masih sama, tentukan rumus laju reaksinya. Tadi prinsipnya kita cari dua data yang sama ya, data konsentrasi A dengan data konsentrasi B. Nah, kalau yang A ini ada yang sama, data pertama dengan data ketiga, 1 dan 3 ini 0,1. Sementara untuk konsentrasi B-nya ini konsentrasinya nilainya tidak ada yang sama. Ya, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, maka kita bisa mengerjakan dari konsentrasi yang sama dulu. Ya, ini yang samanya adalah konsentrasi A, 0,1, 0,1. Artinya, kalau konsentrasi A-nya yang sama, sebenarnya kita mencari orde terhadap B. Ya kan? Karena kalau kita nyari orde B, maka cari yang konsentrasi A-nya yang sama. Nah, ini sudah sama. Ya, kita cari orde B dulu, baru nanti kita cari orde yang untuk A gitu ya. Oke, jadi dari persamaan reaksinya A ditambah B, ini reaktannya A dan B, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali reaktannya A ya dikali konsentrasi B. Oke, dipangkat ordenya. Mau pakai apa nih ordenya? X sama Y lagi? Ya, boleh ya. Sebenarnya tidak harus X sama Y, boleh A, B, boleh MN ya, dan lain sebagainya ya kalau bosan dengan X, Y. Oke, ini bentuk persamaan laju reaksinya seperti ini. Nah, maka kita cari dulu tadi yang orde terhadap B dulu ya. Jadi orde yang pertama ya, orde terhadap B, yaitu di sini ordenya kita nyatakan dengan Y, maka cari yang konsentrasi A-nya yang yang sama ya. Tadi kita dapat nomor 3 dengan nomor 1. Kita bandingkan. Ya, masukkan V-nya, V3 dibandingkan dengan V1, V3-nya 9 dibagi dengan V1-nya 1 sama dengan K-nya kita hapus saja ya. Nah, kita langsung masuk ke konsentrasi A dan B. Nah, ini A-nya pangkat X, kemudian B-nya pangkat Y. Kita masukkan A untuk data ketiga adalah 0,1. Untuk data pertama juga 0,1. Sementara konsentrasi B-nya, data ketiganya 0,3, data 1 adalah 0,1. Nah, yang angkanya hasilnya 1, ya ini 1 pangkat X, ini boleh dicoret. Nah, jadi kita dapat 9 dibagi 1, 9 sama dengan, nah ini 3 ya, pangkat Y. Oke, sekali lagi hati-hati, ini adalah operasi hitungnya pangkat, jadi kalau lawan pangkat itu bukan bagi ya, jadi Y-nya ini bukan 3 dari 9 dibagi 3, bukan, tapi karena pangkat, nah maka kita jadikan yang 9 ini jadi 3 pangkat berapa, ya kan, jadi 9 ini adalah 3 pangkat 2, ya, jadi karena ini 3 pangkat Y, maka 9 itu kita jadikan 3 pangkat berapa nih, nah 3 pangkat 2, gitu ya. Jadi kalau udah sama-sama 3, nah maka Y-nya ini adalah ini gitu ya, pangkatnya. Nah, kita dapat Y-nya sama dengan 2. Oke, sudah dapat ordenya untuk B ya. Nah, selanjutnya kita cari untuk orde yang A, yaitu X. Ya, jadi orde terhadap A yaitu X. Nah, ini kita tidak bisa ya mencari yang B-nya yang sama konsentrasinya, karena ini konsentrasinya jelas berbeda semua. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, maka kita tetap mencari dua data percobaan ya, tapi kita tidak pakai data nomor 3 dan nomor 1. Ya kan, karena ini udah dipakai gitu. Jadi 3 dengan 1 ini udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi cari dua data yang lain, boleh 3 dengan 2, boleh 2 dengan 1. Ya. Nah, yang mana yang dipilih? Ya kira-kira yang hasilnya nanti angkanya itu bagus. Jadi kalau di sini nanti saya pilih 3 dengan 2, berarti nanti saya akan membagi 0,3 dibagi 0,2. Nah, ini kan nanti dapatnya koma ya. Jadi saya lebih memilih data kedua dibagi dengan data pertama. Ya, jadi saya pilih data nomor 2 kita bandingkan dengan data nomor 1. Ya, prinsip mengerjakannya sama ya. Kita bandingkan V-nya. V data kedua adalah 8 dibagi V data pertama adalah 1 sama dengan ya K-nya kita abaikan ya. Kemudian X-nya kita masukkan datanya 0,2 dibagi 0,1
ya, data kedua bagi data ke 1. Kemudian untuk Y-nya, untuk konsentrasi B-nya 0,2 ya dibagi 0,1 lagi. Ya. Nah, jadi karena ini tidak menghasilkan angka 1, maka nggak boleh dicoret ya. Jadi kita hitung 8 dibagi 1, 8. Yang ini 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Nah, tadi dari orde yang pertama kita udah dapet nih Y-nya sama dengan 2. Jadi kita masukkan ya. Nah, masukkan ke sini nih, nilai Y-nya sama dengan 2 ya. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Ya, ini 2 pangkat 2. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat X dikali 4. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2 pangkat X. 8 dibagi 4 itu 2 ya. Sama dengan 2 pangkat X. Nah, maka kita dapat X-nya adalah 1. Nah, dapat ya ordenya dua-duanya. Maka jawabannya persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A di pangkat X. Nah, ini X-nya di sini ya. X-nya adalah 1. Ini greget ya, ditulis saja. Kemudian dikali konsentrasi B. Nah, ini di pangkat Y. Y-nya adalah 2. Nah, begini. Ya. Nah, gimana kalau kita kerjakan pakai cara yang tadi ya, yang lebih sederhana gitu, nggak usah pakai ribet dengan notasi begini. Ya, silahkan saja ya. Yang penting sebenarnya ini prinsipnya sama saja ya. Ya, prinsipnya sama aja. Kita bandingkan dua data percobaan gitu kan. Jadi yang ini pangkat X, yang B-nya tadi pangkat Y. Nah, prinsipnya kita cari yang sama dulu nih, yang ada yang samanya yaitu A. 0,1, 0,1 kita jadi bagi data ketiga dengan data ke 1 tapi langsung di tabel gitu ya. Nah, artinya ini kalian harus bisa menghitung dengan ya lebih cepat ya. 0,1 0,1 dibagi ya 1 pangkat X. Kemudian yang ini 0,3 dibagi 0,1, ini 3 pangkat Y sama dengan 9 dibagi 1, 9. Ya, jadi kita punya persamaan yang pertama. Ya, ini sebenarnya kan awalnya dari nilai ini juga ya, V-nya ya. Jadi batasnya adalah ini 1 pangkat X. Oke, 1 pangkat X dikali 3 pangkat Y sama dengan 9. 1 dicoret kan? 3 pangkat Y sama dengan 9, maka Y-nya adalah ya 2 ya. 2-nya dari 9, yaitu 3 dipangkat 2 ya. Jadi ini dapat Y-nya 2. Nah, kemudian yang keduanya tadi kita ambil data ke 2 dengan data ke 1 kan ya. Yang ini ya. Data kedua kita bandingkan dengan data ke 1. Ya, ini dibagi sama ya ke kanan, bagi semua data kedua kita bagi dengan data ke 1. Jadi yang ini 2 pangkat X. Ini juga 0,2 dibagi 0,1, 2 pangkat Y, 8 dibagi 1, 8. Nah, ini sengaja warnanya dibedakan ya. 2 pangkat, nggak kelihatan ya. Oke, 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y sama dengan 8. Yang pink ya. 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y sama dengan 8. Nah, masukkan Y-nya 2 ke sini. Oke, jadi 2 pangkat X sama dengan dikali 2 pangkat 2 hasilnya 8. 2 pangkat X kali 4 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat X sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2, sehingga X-nya sama dengan 1. Sama ya hasilnya. Nah, jadi kita punya persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, X-nya 1, kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, ini Y-nya adalah 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Diketahui dari reaksi 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Kemudian ini ada data persamaan, data percobaan ya. Di sini ada konsentrasi NO, kemudian ada konsentrasi Br2. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya,
ini di sebelah kanan yang diketahuinya adalah waktu ya berlangsungnya reaksi. Kalau sebelumnya data yang diketahuinya adalah laju. Ya, nah ini kan V ya, V-nya, laju reaksinya. Tapi kalau yang ini adalah waktu reaksi. Ya, sehingga kalau yang diketahuinya waktu, maka kita harus menghubungkan apa sih hubungannya waktu dengan laju reaksi ya. Ya, jadi waktu itu kan hubungannya adalah berbanding terbalik dengan laju reaksi. Ya. Tapi secara prinsip pengerjaan ini hampir sama ya, hampir mirip. Jadi yang berbeda nanti hanya di waktunya saja. Oke ya, jadi berdasarkan persamaan reaksinya 2NO ditambah Br2, maka kita dapat persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi reaktannya NO dan Br2. Ya, dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi Br2. Nah, mau pakai apa nih? Pangkatnya X sama Y lagi? Ya boleh ya, ini pangkat X, yang BR2-nya pangkat Y. Ya, nah prinsipnya adalah, ini saya ngerjainnya pakai cara langsung di tabel ya. Jadi kalau kita mau nyari NO gitu, maka cari yang konsentrasi BR2-nya yang sama. Mau nyari orde BR2, maka cari yang NO-nya yang sama gitu. Nah, jadi yang pertama saya mau nyari NO-nya dulu deh yang sama nih. Ini NO-nya yang sama yang data ke-1 sama ke-2. Ya, tapi jangan lupa dilihat data ke kanannya ya, kira-kira angkanya bagus enggak gitu. Ya, ini kan 2 dibagi 1 masih lebih mudah ya. Nah, jadi kita cari dulu dari yang NO-nya sama. Kita bagi data kedua dengan data pertama. Nah, ini saya bagi ya, data 2 dibagi data 1. Ini juga sama kan ya, data 2 dibagi data 1. Nah, ini perbedaannya. Ya, kalau yang diketahuinya waktu reaksi, ketika yang dikonsentrasi ini data 2 dibagi data 1, ya. Sementara kalau diketahuinya waktu, maka kita balik data 1 dibagi data kedua. Ya, nah ini yang berbeda. Kalau tadi kan semuanya ya sama ya, data 2 dibagi data 1 semua sampai kanan. Tapi kalau diketahuinya waktu, nah waktunya ini jadi dibalik. Ya. Nah, ini yang membedakan. Oke, kita masukkan angkanya ya. Ini tadi NO-nya pangkat X, BR2-nya pangkat Y ya. 0,1 dibagi 0,1 1 pangkat X. Yang ini 2 dibagi 1 2 pangkat Y. Hasilnya ini dibalik ya, 108 dibagi 4 8. Oke, soal berikutnya adalah untuk reaksi X2 ditambah 2Y menghasilkan 2XY diperoleh data percobaan sebagai berikut. Nah, ini data percobaannya bukan dalam bentuk tabel ya, tapi dalam bentuk deskripsi. Jika konsentrasi X2 dinaikkan 2 kali pada konsentrasi Y tetap, laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Ya, kemudian yang kedua, jika konsentrasi X2 dan Y masing-masing dinaikkan 2 kali, laju reaksi menjadi 8 kali. Jadi ini menjadi 2 kali, yang kedua menjadi 8 kali lebih besar. Pertanyaannya adalah persamaan laju reaksinya. Sama untuk pertanyaannya. Nah, ini bisa kita kerjakan ya, yang pertama dengan cara membuat tabelnya. Jadi sebenarnya gini loh, kalau kalian diberikan data percobaan gitu ya, yang bentuk tabel itu, nah misalnya ini nih ya, ini tuh tabel ini bisa dibaca begini. Jadi kalau saya bandingkan dengan data 1 dan 2 ya, ini awalnya konsentrasi A2 0,1, yang keduanya 0,1. Berarti ini konsentrasinya kan tetap. Ya, yang C-nya, konsentrasi C-nya dari 0,1 jadi 0,2, berarti naik berapa kali? 2 kali ya. Naik 2 kali. Yang ini lajunya dari 2 menjadi 8, berarti naik 4 kali. Ya, naik 4 kali. Nah, jadi kalau dari data 1 dengan data 2 saya buat dalam bentuk deskripsinya adalah sebagai berikut. Jadi, ketika konsentrasi A2 tetap ya dan konsentrasi C naik 2 kali, maka laju reaksinya naik sebesar 4 kali. Gitu. Ya, jadi cara membacanya itu seperti ini. Artinya ketika membuat konsentrasi A ini tetap, berarti kita sebenarnya mencari orde yang C-nya. Ya. Nah, jadi soal ini juga seperti itu. Jika konsentrasi X2 dinaikkan 2 kali, kemudian konsentrasinya Y tetap. Nah, jadi kalau konsentrasi Y tetap sebenarnya kita nyari orde X2 kan. Kemudian lajunya jadi 2 kali. Ya. Nah, jadi untuk lebih mudah ini kita bikin tabel aja ya. Tabel percobaan. Ya, yang pertama ini kita bikin nomor dulu.
kemudian ada X2 dengan Y, ya ada konsentrasi X2, kemudian ada konsentrasi Y, lalu di sini diketahui yang kolom berikutnya adalah laju reaksinya. Ya, nah data awal ini kita tentukan sendiri. Ya, ini data awal kita tentukan sendiri, angkanya berapa aja ya. Jadi kalau mau mudah gitu ya, kalau mau mudah ya dibuat aja misalnya data awalnya adalah 1 gitu kan, 1M atau 1X, 1Y ya. Ini juga sama nih, dibikin 1, yang V-nya juga 1, dibikin 1 aja semuanya ya, karena data awal. Nah, sekarang dari deskripsi A dengan B ini kita masukkan ke data kedua. Ya, data kedua dan data ketiga. Oke, jadi dari pertanyaannya, dari pernyataan jika konsentrasi X2 dinaikkan 2 kali dari data awal ini. Jadi kalau naik 2 kali dari 1 jadi berapa? Iya, jadi 2. Ya. Pada konsentrasi Y tetap, Y-nya tetap, awalnya 1 menjadi 1. Gitu kan? Kemudian laju reaksinya menjadi 2 kali. Ya, 2 kali. Berarti 1 menjadi 2. Ya. Nah, begini. Kemudian, untuk yang B-nya, yang B berarti kita masukkan ke data ketiga. Jika konsentrasi X2 dan Y masing-masing dinaikkan 2 kali. Nah, kita acuannya dari data awal ini ya. Masing-masing dinaikkan 2 kali. Berarti awalnya 1 naik 2 kan? Jadi 2. Yang ini juga Y awalnya 1 dinaikkan 2 kali. Nah, laju reaksinya menjadi 8 kali. Awalnya 1 jadi 8. Nah, jadi kita punya percobaannya seperti ini. Ya, sehingga dari sini kita bisa mencari ordernya. Ya, misalnya persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi. Nah, ini kan ada X2 dikali konsentrasi Y. Nah, gini ya. Nah, saya pakai ordernya, katakan yang pertama A, yang Y-nya adalah B. Oke ya, ordernya A dengan B. Oke ya, kita cari, tadi kan kita bandingkan, cari yang samanya dulu. Yang pertama ini X2-nya yang sama. Oh, berarti data ketiga dengan data kedua. Kita bagi ya, ke kanan. Nah, ini kita bagi semua, karena yang diketahuinya laju berarti arahnya sama semua ya, data 3 dibagi data 2. Oke, tadi ini pangkat A, yang ini pangkat B. Bagi ya, 2 bagi 2, 1. Pangkat A, 2 bagi 1, 2 bagi 1, 2. Pangkat B, 8 dibagi 2, 4. Oke, kita punya yang pertama. Oke, yang pertama adalah 1 pangkat A dikali 2 pangkat B sama dengan 4. Yang mana yang dicoret? Yang 1 pangkat ya, karena hasilnya akan sama dengan 1 ya. Jadi 2 pangkat B sama dengan 4, jadi dapat B-nya berapa? Oke, B-nya sama dengan 2. Oke, selesai ya untuk data yang untuk order terhadap Y, yaitu B. Nah, sekarang kalau tadi yang sama adalah yang X2, sekarang kita cari yang sama yang Y2 ya, berarti data 1 dan data 2. Oke, kita bagi ya. Data 2 bagi data 1, ini juga sama. Data 2 bagi data 1, ini juga sama. Ya, 2 bagi 1, 2 pangkat A. 1 bagi 1, 1 pangkat ordernya B. 2 bagi 1, 2. Ya, oke, jadi yang kedua, saya punya 2 pangkat A dikali 1 pangkat B sama dengan 2. Yang mana yang dicoret? Ya, yang 1 pangkat B-nya, yang hasilnya 1. Oke, 2 pangkat A sama dengan 2, berarti A-nya berapa? Oke, A-nya sama dengan 1. Ya, jadi dapat persamaan lajunya adalah V sama dengan K kali konsentrasi X2 pangkat A. Nah, A-nya 1, kemudian dikali konsentrasi Y pangkat B. B-nya adalah 2.